Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 2022-433 dan mata kuliah pengantar filsafat. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengapa harus ada kesetaraan atau persamaan gender antara laki-laki dan wanita. Baik, jadi pertama, saya akan menyampaikan mengenai pengertian kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender ini adalah keadaan ketika laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, tanggung jawab, perlakuan, dan akses yang sama dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, politik, kesehatan, hukum, dan kehidupan sosial. Kesetaraan gender bukan berarti laki-laki dan perempuan harus menjadi sama dalam segala hal, melainkan keduanya memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai kemampuan dan pilihannya. Lalu selanjutnya, alasannya mengapa kesetaraan gender itu penting? Yang pertama, setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Jadi setiap orang dilahirkan dengan martabat yang sama sebagai manusia. Oleh karena itu, laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh perlakuan yang adil tanpa mengalami diskriminasi hanya karena jenis kelaminnya. Contohnya, misalnya, ada anak perempuan berhak memperoleh pendidikan yang sama dengan anak laki-laki. Selain itu, ada pula, misalnya laki-laki maupun perempuan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama. Yang kedua, mengurangi diskriminasi. Jadi ketidaksetaraan gender sering menyebabkan seseorang diperlakukan berbeda hanya karena ia laki-laki ataupun perempuan. Misalnya, perempuan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin. Selain itu juga misalnya laki-laki dianggap tidak boleh bekerja di bidang yang dianggap pekerjaan perempuan, misalnya seperti perawat. Ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Kesetaraan gender memungkinkan semua anak memperoleh kesempatan belajar tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kelima, mengurangi kekerasan dan pelecehan. Jadi kesetaraan gender juga mendorong penghormatan terhadap hak setiap orang. Dengan adanya penghargaan yang sama, maka kekerasan berbasis gender dapat ditekan. Pelecehan lebih mudah dicegah dan korban memperoleh perlindungan yang lebih baik. Kelima, mendukung pembangunan negara. Jadi negara akan berkembang lebih cepat apabila seluruh penduduknya memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Baik laki-laki maupun perempuan dapat memberikan kontribusi dalam pemerintahan, pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan semua hal. Sering muncul anggapan bahwa kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang sama. Sebenarnya bukan demikian. Kesetaraan gender berarti hak yang sama, kesempatan yang sama, perlakuan yang adil, dan penghargaan terhadap kemampuan setiap individu. Selanjutnya, adapun contoh penerapan kesetaraan gender adalah yang pertama, anak laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan sekolah yang sama. Kedua, perusahaan memberikan kesempatan promosi berdasarkan kemampuan, bukan gender. Ketiga, laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pemimpin apabila memenuhi syarat. Yang terakhir, semua pekerja memperoleh upah yang adil sesuai pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, manfaat kesetaraan gender yaitu antara lain untuk mengurangi diskriminasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian, menciptakan keluarga yang lebih harmonis, mengurangi kekerasan berbasis gender, mendorong inovasi karena lebih banyak orang dapat berkontribusi, dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Jadi kesimpulannya, kesetaraan gender penting karena setiap manusia berhak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan tidak berarti menghilangkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan memastikan bahwa keduanya memiliki kesempatan, hak, dan tanggung jawab yang setara untuk berkembang, berpartisipasi, dan berkontribusi dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Dengan adanya kesetaraan gender, potensi setiap individu dapat berkembang secara optimal, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil, produktif, dan sejahtera. Terima kasih, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.